Bab 3. Bos terakhir. Lintang. Wajah cantik Liana menjadi sangat pucat saat sadar bahwa Lamborghini itu mengikuti mereka. Apa yang harus kita lakukan? Katanya Bagas adalah pembalap amatir. Kita pasti tidak bisa lolos darinya. Namun, Lintang hanya melirik ke kaca spion dan dia merasa terhina. Duduk manis saja. Kalimat itu sedikit mengejutkan Liana. Sebelum paham apa maksudnya, kaki Lintang sudah menginjak pedal gas. Mercedes-Benz pun bergetar dan mesinnya mengeluarkan raungan parau seperti binatang buas. Dan kecepatannya meningkat. Tidak hanya itu. Yang benar-benar mengejutkan Liana adalah bagaimana mobil melaju cepat dari 80 menjadi 120. Dan kemudian menjadi 140, 180, 200. Ini adalah jalan yang terletak di pusat kota. Lalu lintasnya begitu padat saat kecepatan mobil mencapai 120. Ini sangat berbahaya. Tapi sekarang, Mercedes-Benz itu bergerak sedemikian rupa seperti sedang terbang. Karena berhasil menyalip mobil satu demi satu. Yang paling menakutkan adalah cara Lintang mengemudi. Entah itu di sisi kiri, kanan, berbelok, ataupun di tikungan. Dia seperti ikan yang berenang gesit, meluncur dengan kecepatan penuh di tengah lalu lintas yang padat. Liana merasa benar-benar kacau. Yang bisa dia rasakan adalah tubuhnya terbang dari kursi seperti tengah berilusi bahwa dia terbang di tengah awan dan bukan hanya dia. Tapi Bagas dan Jaka juga merasa bingung karena mereka menyadari bahwa bahkan setelah mereka semakin cepat, jarak mereka justru menjauh. Dari 50 meter, 100 meter, lalu 200 meter. Mercedes-Benz melaju secepat kilat di antara arus mobil yang lewat, membuat mereka ngeri dibuatnya. Gas. Cepat. Kejar dia. Jangan biarkan dia lari. Keringat Jaka mengucur karena gugup. Jika mereka dikalahkan oleh seorang cecunguk, maka mereka akan benar-benar kehilangan muka sebagai anggota kunci dari klub mobil sport, dan jadi lelucon bagi semua orang. Banyak butir keringat seukuran kacang polong menetes ke dahi Bagas. Dia telah mengerahkan kemampuannya secara ekstrim dan menjaga kecepatannya di sekitar 150. Meski demikian, kendaraan yang melewatinya masih membuatnya takut hingga keringat dinginnya menetes. Kelopak mata Bagas berkedut liar. Dan ekspresinya sangat tidak percaya. Sial. Bagaimana orang gila itu bisa mengemudi begitu cepat? Memang dia cari mati. Lagi pula, balapan seperti ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan di tengah lalu lintas yang padat. Bahkan, jika seseorang adalah seorang pembalap profesional, rasanya masih sulit untuk mengemudi di atas 180 km per jam. Jika tidak hati-hati, dia bisa akan menabrakkan mobil dan tewas. Sementara, orang gila di depannya benar-benar mengemudi di atas kecepatan 200. Tepat ketika Bagas hampir kehilangan semua harapannya, dia terkejut saat menemukan bahwa kecepatan Mercedes-Benz di depannya perlahan berkurang. Gas. Bocah sialan itu tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Cepat. Kejar dia. Hancurkan mereka sampai mati. Teriak Jaka. Dia sangat gembira. Meski tak mengerti mengapa Lintang memperlambat laju mobilnya. Ini merupakan kesempatan terbaik mereka untuk menyelamatkan muka mereka dan memberi pelajaran pada si bajingan tak berguna itu. Nah, ini dia. Bagas juga sangat gembira. Lamborghini pun menderu saat ia menginjak pedal gas dan menabrakkan diri tepat ke Mercedes-Benz. Di dalam Mercedes-Benz, Liana sangat cemas saat dia menegur Lintang. Lintang, cepatlah. Mereka semakin dekat. Apa yang sedang kamu lakukan? Pikiran Liana terasa oleng. Dia lihat bahwa mobil Lintang semakin lambat dan dia sangat takut bahwa kedua mobil mereka akan tabrakan. Liana benar-benar kehilangan harapan terakhirnya. Menurut perhitungannya, kemungkinan seluruh Mercedes-Benz akan hancur menjadi tumpukan potongan logam. Mereka tidak mungkin lepas dari kesialan. Raungan dari belakang terdengar semakin dekat dan dekat. Dan hampir seketika, menabrak bagian belakang Mercedes-Benz. Hancurkan dia. Hahaha. Seringai jahat muncul di mulut Bagas dan Jaka. Seolah-olah mereka sudah bisa melihat Mercedes-Benz berubah menjadi tumpukan potongan logam. Tapi dalam sekejap, justru ledakan yang terjadi. Di tengah deru suara mesin, seringai jahat Bagas dan Jaka langsung membeku. Karena mereka melihat Mercedes-Benz di depan tiba-tiba melayang dari sudut yang tak terbayangkan.
Seluruh bodi mobil telah berputar 90 derajat dan Lamborghini tidak menabrak apa-apa. Yang lebih menakutkan, ketika Mercedes-Benz melayang, bagian belakangnya menabrak bagian depan Lamborghini dengan lembut dan mobil itu terbang di udara, seolah-olah terkena linggis. Kemudian, mereka menabrak trotoar di pinggir jalan dengan keras. Tabrakan besar bergema keras, saat bagian depan Lamborghini langsung hancur dan suku cadang tercecer. Lamborghini pun berubah menjadi tumpukan potongan logam. Sementara itu, di dalam Mercedes-Benz, Liana menjadi benar-benar kacau. Dia menatap Lamborghini yang rusak, hampir tidak mempercayai matanya sendiri. Dalam mimpi terliarnya pun, dia tidak pernah membayangkan hal ini. Saat Lintang mengemudikan mobil, dia seolah-olah melayang di tempat dan berputar 90 derajat. Itu bahkan lebih jago daripada keterampilan pembalap profesional. Apalagi bagian belakang mobil yang terbentur sedikit. Namun Lamborghini terbang seperti terkena linggis. Dia sangat terkejut sehingga rahangnya jatuh. Namun, oh tidak, Lintang. Bagas adalah pewaris grup Harja. Sedangkan Jaka adalah putra satu-satunya dari pemilik grup. Jika kamu seperti ini, mereka pasti akan membalas dendam. Begitu Liana memikirkan hal ini, wajahnya yang cantik memunculkan kepanikan yang mendalam. Setelah dia mendengar kata-kata ini, Lintang sepertinya tidak peduli. Senyum tipis muncul di sudut mulutnya. Jangan khawatir. Semuanya akan baik-baik saja. Baik-baik saja. Air mata kemarahan Liana hampir saja keluar. Mereka telah membuat marah dua bajingan muda itu. Bagaimana mereka bisa baik-baik saja? Asteris asteris asteris. Tepat saat Mercedes-Benz pergi, pintu mobil Lamborghini yang penyok itu langsung copot dan dua sosok keluar dari mobil karena malu. Mereka adalah Bagas dan Jaka. Kedua bajingan muda itu menatap Lamborghini yang telah hancur lebur. Keringat dingin mengalir dari dahi mereka. Nyaris saja, mereka mungkin akan jadi tumpukan daging cincang jika bukan karena perlindungan yang luar biasa dari Lamborghini. Bajingan. Wajah Bagas terlihat keji. Dia adalah pewaris yang bermartabat. Bagaimana dia bisa kalah dari seorang pengecut? Gas. Aku akan menghubungi sepupuku sekarang. Aku harus menemukan bajingan ini. Ekspresi Jaka juga penuh kebencian dan dendam. Dia pun segera mengeluarkan ponselnya dan menghubungi sebuah nomor. Sepupunya itu adalah orang penting yang bertanggung jawab atas lalu lintas jalan. Baginya, mengusut Lintang itu mudah. Namun, setelah dia menutup telepon, ekspresi Jaka menjadi sangat pucat. Seperti baru saja melihat hantu. Sepertinya baru saja mendengar sesuatu yang mustahil. Hal ini membuat Bagas tertegun sejenak. Lalu dia bertanya dengan bingung. Jaka, ada apa? Kemana perginya bajingan tak berguna itu? Katakan padaku. Cepat, jadi kita bisa menemukan seseorang untuk membalaskan dendam. Jaka menenggak air liurnya. Lalu berbicara dengan heran. Gas, kamu mungkin tidak percaya dengan apa yang akan aku katakan. Sepupuku baru saja menyelidiki dan menemukan bahwa tidak ada kamera pengawas di seluruh kota yang berhasil menangkap plat nomor mobil sialan itu. Mobilnya hilang begitu saja di perempatan. Dia bahkan tidak dapat menemukan kemana ia pergi. Apa? Mendengar ini, Bagas tidak mempercayai telinganya sendiri. Sistem pengawas di kota mereka sangat canggih. Seharusnya, tidak ada kesempatan bersembunyi dimanapun. Ada lusinan kamera lalu lintas di jalan ini tapi tak satu pun yang menangkap plat nomornya. Dan kendaraan itu menghilang begitu saja. Apakah itu mungkin? Sialan. Bagas sangat marah sehingga dia memukul Lamborghini yang hancur itu dengan keras. Dia merasa kesakitan dari tinju itu dan ini membuat kemarahannya memuncak. Bagus. Benar-benar cecunguk. Beraninya kau menyinggungku. Tunggu saja. Aku akan menelepon ayahku karena aku hanya tidak percaya bahwa kamu tidak bisa dicari. Kata-katanya penuh dengan kebencian. Mendengar hal itu, Jaka menjadi bersemangat. Tentu, dia tahu bahwa ayah Bagas adalah Prabu, pemilik grup Harja yang notabene seorang bos besar. Jakarta akan gemetar karena dia hanya menghentakkan kakinya. Seseorang seperti suami Liana itu akan musnah ketika Prabu keluar untuk menangkapnya. Memikirkan hal ini, ekspresi tidak mengenakan muncul di wajah Jaka. Baiklah. Aku akan menelepon ayahku juga. Orang tuaku sangat sayang padaku.
Sehingga mereka pasti akan menjadi gila jika tahu bahwa aku hampir mati. Setelahnya, kedua bajingan muda itu saling tersenyum lalu menelepon ayah mereka masing-masing. Sementara itu, di kantor ketua grup Harja, ayah Bagas, Prabu si pemilik grup Harja, menatap tajam ke layar komputer. Keringat dingin di dahinya mengalir terus-menerus. Ya Tuhan, siapa sangka ada orang besar yang bersembunyi di Jakarta. Ini terlalu menakutkan. Grup Harja hanya memainkan peran kecil dibandingkan grup global. Namun, kami tidak akan pernah membayangkan bahwa pemimpin grup global ada di sini. Suara Prabu bergetar dan di depannya, foto seorang pria berpakaian serba hitam muncul di layar komputer. Dia seperti iblis yang muncul dari kegelapan, memberikan getaran yang suram dan membunuh. Meskipun dia hanya melihatnya dari layar, fotonya masih berhasil membuatnya merinding. Seperti malaikat maut yang keluar dari gunung mayat dan lautan darah, foto itu membuat siapapun gemetar ketakutan. Bukan hanya itu, yang bahkan lebih tak terbayangkan, adalah wajah pria yang ada di foto tak lain dan tak bukan adalah Lintang.